Aku bertaubat setelah karma menimpaku. Aku Adele sejak SMA. Aku selalu menjadi pusat perhatian. Rambut lurus panjang, tubuh proporsional, dan senyum yang selalu memikat menjadikanku magnet bagi para pria di sekitarku. Setiap kali melangkah di lorong sekolah, tatapan kagum selalu mengikutiku. Bukan rahasia lagi bahwa aku terkenal sering gonta-ganti pacar. Banyak yang menjulukiku sebagai Ratu Penakluk Pria. Dan anehnya, aku tidak pernah merasa terganggu dengan sebutan itu. Justru, aku merasa bangga dan menikmatinya. Bagi teman-temanku, aku adalah sosok yang sempurna, cantik, percaya diri, dan tidak pernah terlihat patah hati. Saat kuliah, hidupku pun tak jauh berbeda. Dunia percintaan menjadi semacam permainan bagiku. Tidak ada yang serius, meski hubungan-hubungan yang kujalani tampak intens di mata orang lain. Dalam waktu 4 tahun, lebih dari 10 pria silih berganti hadir di hidupku. Pelukan dan ciuman menjadi hal yang biasa. Aku merasa berada di atas angin, mengendalikan segala semua pria sesuai keinginanku. Sampai akhirnya Alvin datang. Alvin berbeda dengan pria lainnya. Bukan hanya wajahnya yang menarik, tapi juga caranya memperlakukanku. Dia tampak lebih dewasa, lebih mengerti apa yang kuinginkan. Perlahan, aku merasa bahwa permainan cinta yang selama ini kujalani berubah menjadi sesuatu yang lebih serius. Alvin membuatku berpikir bahwa aku mungkin sudah menemukan sosok yang tepat. Dengan dia, aku tidak perlu lagi mencari-cari pasangan lagi. Aku yakin, Alvin adalah akhir dari petualangan cintaku. Namun, keyakinanku hancur berkeping-keping setelah hubungan kami mencapai titik yang tak termaafkan. Alvin berjanji akan menikahiku setelah kami terlibat dalam hubungan terlarang di hotel untuk pertama kalinya. Saat itu aku merasakan nikmat yang sesungguhnya dalam percintaan. Alvin benar-benar membuatku melayang malam itu seakan-akan aku merasakan surga dunia namun terlarang. Sejak kejadian malam di mana aku kehilangan kesucianku itu, kami justru sering melakukannya berkali-kali. Aku tak pernah merasa menyesal apalagi Alvin membuatku percaya bahwa dia akan membangun masa depan bersamaku. Tapi, kenyataannya berbeda. Alvin tiba-tiba kabur dengan alasan mendapat tawaran pekerjaan di luar kota. Awalnya, aku percaya, meskipun hati kecilku merasa ada yang tidak beres. Beberapa minggu setelah kepergiannya, aku mendengar kabar yang membuat dunia serasa runtuh. Alvin menikah dengan wanita lain. Wanita itu adalah teman dari ayahnya. Saat itu hatiku benar-benar hancur berkeping-keping. Hari-hari setelah mendengar kabar itu penuh dengan keputusasaan. Aku merasa dipermainkan, dikhianati, dan ditinggalkan begitu saja oleh lelaki yang sudah mengambil kehormatanku. Sejak saat itu, memulai hubungan baru dengan pria lain terasa mustahil. Setiap pria yang mendekat hanya mengingatkanku pada luka yang ditinggalkan Alvin. Aku menjadi sosok yang berbeda, tidak lagi menikmati perhatian, tidak lagi mencari kehangatan. Aku terjebak dalam bayang-bayang Alvin, merasa seperti telah kehilangan segalanya. Di tengah kehancuran itulah, Sandra, sahabatku sejak lama, hadir. Sandra tahu segala sesuatu tentangku, termasuk betapa dalamnya rasa sakit yang kurasakan. Dia bukan hanya sahabat, tapi juga tempatku bersandar. Dalam banyak hal, dia selalu tahu bagaimana caranya menenangkanku. Namun, kali ini, dia memberi saran yang tidak pernah kuduga. Kalau kamu memang mau move on dari Alvin, aku kenalin kamu sama temanku, Ahmad, ujar Sandra di suatu sore ketika kami duduk di kafe favorit kami. Suaranya tenang, tapi tatapannya serius. Aku mendongak dari cangkir kopi yang kugenggam. Ahmad? Siapa dia? Tanyaku, sedikit ragu. Dia guru di sekolah ayahku mengajar. Orangnya baik, sopan, dan yang paling penting, dia menghargai wanita. Mungkin kamu butuh seseorang seperti dia untuk memulai sesuatu yang baru, jawab Sandra. Kamu butuh seseorang yang bisa membuatmu merasa dihargai, bukan hanya dicintai secara fisik, tambahnya. Kata-kata Sandra terngiang-ngiang di kepalaku. Mungkin dia benar. Aku harus bisa melupakan Alvin dan memulai kehidupan baruku lagi. Sore itu, dengan gugup dan hati yang penuh keraguan,
Aku mengikuti langkah Sandra menuju kafe tempat kami akan bertemu dengan Ahmad. Selama perjalanan, pikiranku dipenuhi oleh bayangan masa lalu bersama Alvin. Bagaimana jika Ahmad tidak seperti yang diceritakan Sandra? Bagaimana jika aku tidak bisa merasa nyaman dengannya? Namun, di sisi lain, ada keinginan kuat untuk melangkah maju, untuk memulai lembaran baru. Ketika kami tiba di kafe, aku melihat seorang pria duduk di pojok, mengenakan kemeja rapi dan tersenyum canggung ke arah kami. Itu dia, Ahmad, bisik Sandra sambil memberi isyarat agar aku tetap tenang. Langkahku terasa berat. Tapi aku mencoba menampilkan senyum sehangat mungkin. Ahmad berdiri dan menyambut kami dengan sopan. Senyumnya ramah, tapi aku segera menyadari bahwa dia berbeda dari tipe pria yang biasa kutemui. Alvin selalu tampil sempurna, modis dan penuh percaya diri. Sedangkan Ahmad, dengan tatapan matanya yang tenang dan bahasa tubuh yang santun, terasa seperti angin sejuk yang menenangkan hati namun ia lebih karismatik. Senang bisa bertemu denganmu Adele, ucap Ahmad, suaranya lembut dan tenang. Aku menjabat tangannya, merasakan kehangatan yang tulus dari sentuhan itu. Tidak ada kesan memaksa, tidak ada aura ingin mengesankan yang sering kulihat dari pria-pria yang pernah singgah di hidupku. Kami mulai berbincang dengan canggung pada awalnya. Obrolan kami terasa kaku karena hanya berbicara tentang pekerjaan, hobi, dan pengalaman sehari-hari saja. Memang Ahmad adalah seorang guru PNS yang bekerja di sekolah menengah. Berbeda dengan aku, pada saat itu, lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, menghindari dunia luar setelah kehancuran yang kualami dengan Alvin. Ahmad bercerita tentang bagaimana dia menikmati mengajar. Cara dia bicara, penuh ketulusan dan kecintaan pada pekerjaannya, membuatku merasa bahwa mungkin Sandra benar. Aku memang butuh seseorang yang berwibawa dan tenang seperti Ahmad. Meskipun secara fisik Ahmad jauh dari apa yang pernah kubayangkan sebagai pasangan ideal, dia memiliki pesona yang tidak bisa kuabaikan. Bukan pesona fisik seperti Alvin, melainkan pesona yang datang dari hati yang baik dan tulus. Saat pertemuan itu berlangsung, aku mulai merasa lebih nyaman. Perlahan, kekakuan yang kurasakan mulai mencair. Ahmad tidak pernah berusaha menjadi orang lain. Dia hanya menjadi dirinya sendiri. Dan itu memberiku ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Setelah pertemuan itu, Ahmad mulai rajin menghubungiku melalui pesan singkat. Kami berbicara tentang banyak hal, dari hal-hal sepele seperti film yang baru ditonton, hingga obrolan yang lebih mendalam tentang perasaan kami. Ahmad memiliki cara pandang yang sederhana, jauh dari dramatis dan sederhana. Meskipun begitu, aku tetap merasakan perbedaan yang signifikan antara Ahmad dan Alvin. Alvin adalah sosok pria yang tampak sempurna di luar, wajah tampan, tubuh yang terawat, dan penampilan yang selalu prima. Ahmad, di sisi lain, lebih terlihat biasa. Dia tidak terlalu peduli dengan penampilan, dan mungkin sedikit kurang menarik secara fisik. Tapi, di balik kekurangan itu, ada rasa nyaman yang tidak bisa kutemukan pada pria-pria lain. Ahmad tidak berusaha memikatku dengan cara yang megah atau berlebihan. Dia hanya ada di sana, dengan kehadiran yang tenang dan menenangkan. Tidak butuh waktu lama sebelum Ahmad melamarku. Lamaran itu datang tanpa banyak basa-basi, tanpa drama yang pernah kubayangkan. Suatu malam, setelah beberapa bulan berkomunikasi secara intens, dia datang ke rumah bersama orang tuanya untuk melamarku secara resmi. Aku terkejut, segalanya terasa begitu cepat dan tidak terduga. Bagaimana mungkin seseorang bisa memutuskan untuk menikah hanya dalam waktu singkat seperti ini? Namun, ada sesuatu dalam diri Ahmad yang membuatku berpikir bahwa mungkin inilah yang terbaik untukku. Mungkin ini memang mendadak, aku berkata kepada diriku sendiri malam itu setelah menerima lamarannya. Tapi, siapa tahu, mungkin Ahmad adalah jawaban dari kehancuran yang kubawa selama ini. Pernikahan kami berlangsung 3 bulan setelah lamaran itu. Sebuah pernikahan sederhana, jauh dari impian mewah yang pernah kubayangkan saat bersama Alvin. Tidak ada pesta besar, hanya ijab kabul yang dihadiri keluarga dekat. Aku memakai gaun sederhana dan Ahmad mengenakan setelan yang rapi tapi sederhana. Saat itu, aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini adalah awal yang baru, bahwa dengan Ahmad, aku bisa melupakan masa laluku dan memulai hidup yang lebih baik. Namun,
di dalam hatiku, masih ada keraguan yang mengendap. Meski Ahmad adalah sosok yang baik, perhatian, dan tulus, aku tidak bisa menghilangkan bayangan Alvin yang selalu menghantui setiap langkahku. Hubungan kami terasa begitu datar. Ahmad bukan tipe pria yang romantis atau penuh kejutan, seperti Alvin. Setiap kali kami bersama, aku merasa ada yang kurang. Dan yang paling membuatku resah adalah saat-saat diranjang. Ahmad, meskipun baik dan penuh perhatian, tidak bisa memberikan gairah yang sama seperti yang pernah kubagi dengan Alvin. Ahmad tidak pernah bisa membuatku merasa puas secara batin. Setiap kali kami berhubungan, justru bayangan Alvin selalu muncul. Aku selalu membandingkan mereka berdua, dan itu membuatku semakin terperangkap dalam perasaan jenuh dengan Ahmad. Aku seringkali merasa hampa jika bersama Ahmad di ranjang, seolah-olah ada sesuatu yang hilang dari hidupku. Tapi, aku mencoba bertahan. Aku berpikir bahwa cinta bukan hanya tentang fisik atau gairah, tapi juga tentang komitmen dan kebersamaan. Mungkin dengan waktu, perasaan itu akan tumbuh. Mungkin Ahmad adalah sosok yang tepat, meski rasa yang kurasakan sekarang tidak sekuat dulu. Aku ingin meyakinkan diriku sendiri bahwa keputusan untuk menikah dengan Ahmad bukanlah kesalahan. Bahwa ini adalah jalan yang harus kuambil untuk menemukan kebahagiaan sejati. Namun, di sudut hatiku, aku tahu, kenyamanan yang kutemukan dalam diri Ahmad tidak akan pernah sebanding dengan api cinta yang pernah kumiliki bersama Alvin. Dan meskipun aku sudah menikah, bayangan Alvin tetap menghantui setiap langkah hidupku. Sejak menikah dengan Ahmad, aku kini fokus menjadi ibu rumah tangga. Setiap pagi aku mencoba menjadi istri yang baik dengan menyiapkan sarapan untuk Ahmad serta keperluan lainnya sebelum Ahmad berangkat mengajar. Namun hari itu sebuah kejadian tak terduga terjadi. Saat aku sedang membereskan rumah, tiba-tiba ponselku bergetar. Sebuah notifikasi pesan muncul, menampilkan nomor yang asing dan baru aku lihat. Namun seketika jantungku berdegup kencang saat membaca isi pesannya. Maafkan aku, Adele. Aku tahu aku salah, tapi aku harus menjelaskan semuanya. Aku dipaksa menikah oleh ayahku, bukan karena aku ingin meninggalkanmu, tulis Alvin. Membaca pesan itu membuat semua luka lama terbuka kembali. Luka yang selama ini kusembuhkan dengan kehadiran Ahmad, seolah tak ada artinya lagi. Rasa benci dan marah yang sempat kurasakan terhadap Alvin mendadak beradu dengan cinta yang ternyata masih bersembunyi di sudut hatiku. Meski Ahmad telah menjadi suamiku sekarang, bayangan Alvin tak pernah sepenuhnya menghilang dari pikiranku. Dalam satu pesan, Alvin mengguncang duniaku sekali lagi. Selama beberapa jam, aku hanya menatap pesan itu tanpa tahu harus melakukan apa. Haruskah aku mengabaikannya? Atau haruskah aku membalas dan menanyakan alasannya? Namun, sebelum aku bisa memikirkan terlalu jauh, jari-jariku bergerak sendiri, mengetikkan balasan singkat. Kenapa baru sekarang kamu bilang? Alvin merespons dengan cepat, seperti sudah menunggu jawabanku. Dia menjelaskan betapa tertekan dan bersalahnya selama ini. Dia terjebak dalam pernikahan yang tidak dia inginkan, hanya demi memenuhi kehendak keluarganya. Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu, Adele. Kamu selalu di hati aku, meskipun aku harus menikah dengan orang lain, tulisnya. Hari-hari berlalu, dan kami mulai berkomunikasi lebih sering. Setiap pesan dari Alvin membuat perasaanku semakin campur aduk. Ahmad yang selalu ada di sisiku, penuh perhatian dan kasih sayang, tiba-tiba terasa seperti sosok yang datar. Alvin, di sisi lain, membangkitkan perasaan-perasaan lama yang pernah membuatku hidup, perasaan yang kupikir sudah mati sejak dia meninggalkanku. Beberapa minggu setelah pesan pertama Alvin, dia mengajakku bertemu. Hanya untuk bicara, katanya. Aku ragu pada awalnya, tapi rasa penasaran dan keterikatan emosional terhadap Alvin terlalu kuat untuk kutolak. Akhirnya, aku setuju. Setelah Ahmad berangkat mengajar, aku pun menemui Alvin. Kami bertemu di tempat yang dulu sering kami kunjungi, sebuah kafe yang menyimpan banyak kenangan indah. Saat pertama kali melihat Alvin, perasaan marah yang sempat menguasai diriku lenyap. Dia masih terlihat seperti pria yang sama, tampan, modis, dan penuh pesona. Semua amarah yang kupendam tiba-tiba tenggelam oleh kehangatan yang terpancar dari senyumnya. "Kamu baik-baik saja kan?"
Tanyanya sambil menatapku dengan tatapan yang begitu familiar. Tatapan yang pernah membuatku merasa seperti satu-satunya wanita di dunia. Aku mengangguk pelan. Iya, kamu sendiri gimana kabarnya? Alvin menarik napas panjang sebelum menjawab, aku tidak pernah baik-baik saja sejak meninggalkanmu. Percakapan kami mengalir dengan mudah, seolah waktu tidak pernah berlalu di antara kami. Rayuan dan pujian dari Alvin melelehkan hatiku. Meski ada bagian dari diriku yang ingin membenci Alvin karena meninggalkanku dulu, aku tidak bisa menolak perasaan bahwa dia masih memiliki tempat istimewa di hatiku. Pertemuan itu berlanjut menjadi pertemuan yang rutin. Pada awalnya, kami hanya sekadar makan atau minum kopi bersama, tapi setiap kali kami bertemu, rasa yang dulu sempat ada semakin membara. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku sudah menikah, dan Alvin juga sudah memiliki istri. Tapi, hubungan kami kembali seperti dulu, hangat, penuh gairah, dan tak terelakkan. Suatu malam, setelah beberapa bulan menjalani hubungan diam-diam dengan Alvin, aku terjatuh ke dalam pelukannya sekali lagi. Kami bertemu di sebuah hotel yang jauh dari tempat tinggal kami. Di kamar itu, semua perasaan yang kutahan selama ini meledak. Rasa cinta, rindu, marah, dan kecewa bercampur menjadi satu, dan tanpa bisa kuhindari, kami mengulangi kesalahan yang sama seperti dulu. Saat Alvin memelukku malam itu, semua yang pernah kurasakan terhadapnya kembali dengan kekuatan penuh. Tidak ada ruang untuk berpikir jernih. Yang ada hanya dua orang yang terjebak dalam hasrat yang tak bisa mereka lepaskan. Aku kembali bergairah bersama Alvin. Dari dulu inilah yang aku inginkan, kepuasan batin yang tak pernah aku dapat dari Ahmad suamiku. Hubungan terlarang ini berlangsung selama berbulan-bulan. Setiap kali Ahmad pergi mengajar, aku selalu mencari celah untuk bertemu dengan Alvin. Ahmad tidak pernah curiga, dia terlalu polos dan mudah untuk dibodohi. Dia juga terlalu sibuk dengan pekerjaannya sebagai guru dan terlalu mempercayaiku dalam hal apapun. Perasaan bersalah terkadang menghampiriku, tapi begitu aku bersama Alvin, semua rasa bersalah itu hilang. Aku merasa hidup kembali, meskipun dengan cara yang salah. Alvin memberiku sesuatu yang Ahmad tidak pernah bisa berikan, gairah, api cinta yang pernah hilang dari hidupku. Meski aku tahu bahwa hubungan ini tidak benar, aku tidak bisa menghentikannya. Setiap kali aku mencoba menjauh, Alvin selalu menarikku kembali dengan kata-kata manis dan janji bahwa suatu hari, semuanya akan berbeda. Bahwa suatu hari, dia akan meninggalkan istrinya untukku. Namun, di saat yang sama, aku tahu bahwa janji-janji itu tidak lebih dari sekadar ilusi. Bagaimana mungkin Alvin benar-benar meninggalkan keluarganya untukku? Dan jikapun dia melakukannya, bagaimana aku bisa menjalani hidup dengan rasa bersalah yang begitu besar terhadap Ahmad? Semakin lama, semakin dalam aku terjerumus. Setiap kali kami bertemu, aku merasa seperti berjalan di atas pisau tajam. Satu kesalahan saja, dan semua yang aku miliki, pernikahanku dengan Ahmad, reputasiku, akan hancur berkeping-keping. Tapi anehnya, meski sadar akan risikonya, aku tidak bisa berhenti. Alvin adalah candu yang tak bisa kulepaskan, meskipun aku tahu dia bisa menghancurkan segalanya. Di tengah kebingungan ini, aku terus menjalani hidupku seolah tidak ada yang terjadi. Di depan Ahmad, aku tetap menjadi istri yang baik. Aku merawat rumah, menyiapkan makan sarapan, dan mencoba menjalankan peran sebagai istri yang setia. Tapi setiap kali malam datang dan Ahmad tertidur di sampingku, pikiranku selalu melayang kepada Alvin, pria yang membuatku terpuaskan dalam semuanya. Waktu terus berlalu, dan perselingkuhanku dengan Alvin semakin menjadi-jadi. Hubungan yang awalnya hanya sebuah pelarian dari kehampaan, kini telah melampaui batas kewajaran. Setiap pertemuan, setiap pelukan, semakin mengikatku dalam jaring-jaring perasaan yang sulit kujelaskan. Alvin, yang dulunya sosok pelarian, kini tampak seperti jawaban dari semua kekosongan yang kurasakan selama ini. Hingga akhirnya, Alvin membuat keputusan yang membuatku terkejut. Aku sudah menceraikan istriku, sayang. Sekarang aku hanya ingin bersamamu, katanya suatu malam, dengan nada serius yang tak pernah kuduga. Rasa terkejutku bercampur dengan kebahagiaan. Dalam benakku,
Terlintas pikiran bahwa akhirnya semua impian yang dulu pupus akan menjadi nyata. Aku pun akhirnya melakukan hal sama seperti yang Alvin lakukan. Dengan dalih bahwa aku tidak puas secara batin, aku meminta cerai kepada Ahmad. Ketika ku katakan keinginanku untuk bercerai, Ahmad menatapku dalam-dalam, seolah mencoba mencari jawaban di balik kata-kataku. Namun, dia tidak banyak bertanya. "Jika ini memang yang kamu mau, aku tidak akan memaksamu untuk tetap bersamaku," katanya lembut, meski matanya menunjukkan kesedihan yang mendalam. Tanpa perlawanan, tanpa amarah, Ahmad menerima permintaan cerai dariku. Setelah perceraian kami selesai, aku segera menikah siri dengan Alvin. Tanpa pesta mewah, kami bersatu kembali dalam pernikahan yang bagiku saat itu terasa seperti puncak dari kebahagiaanku. Akhirnya, impianku untuk bersama Alvin, pria yang selalu kurindukan, terwujud. Rasanya seperti mimpi, mimpi yang selama ini kutunggu untuk menjadi nyata. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Hanya 3 bulan setelah pernikahan kami, karma datang menimpaku dengan cara yang sangat menyakitkan. Suatu malam, saat sedang menunggu Alvin pulang dari pertemuan bisnis yang katanya penting, aku mendapat telepon dari seorang teman Alvin. Suaranya panik dan terburu-buru. "Ada berita buruk," katanya Alvin ditangkap polisi di hotel tadi malam bareng teman wanitanya. Katanya dia juga terlibat sindikat penjualan narkoba. Darahku membeku saat mendengar namanya disebut. Bergegas mencari informasi di media sosial dan benar apa yang dikatakan teman Alvin tadi. Alvin ditangkap dalam penggerebekan narkoba di sebuah hotel bersama beberapa wanita dan pria lain. Mereka sedang terlibat pesta narkoba saat polisi datang. Dunia yang selama ini kubayangkan indah dan sempurna bersama Alvin, hancur dalam sekejap. Lebih buruk lagi, dari penyelidikan polisi, terbongkar bahwa Alvin sebenarnya adalah seorang pengedar narkoba. Bisnis, sukses, yang selama ini dibanggakannya ternyata hanyalah kedok. Wanita-wanita yang bersama Alvin di hotel hanyalah sebagian dari permainan kotornya selama ini. Semua janji manis, semua harapan yang pernah dia berikan padaku, ternyata hanya kebohongan. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Di depanku, kenyataan pahit ini menghantamku tanpa ampun. Pria yang kucintai dengan sepenuh hati, pria yang kuserahkan segalanya, ternyata tidak lebih dari seorang kriminal yang memanipulasi hidupku. Aku merasa dipermalukan, dikhianati, dan lebih dari segalanya, aku merasa menjadi orang yang sangat bodoh. Hidupku hancur berantakan. Alvin dipenjara, dan aku tidak punya siapa-siapa lagi. Semua yang pernah kurasakan sebagai kebahagiaan, kini sirna tanpa sisa. Aku mencoba mencari Sandra, sahabat yang selalu ada di saat-saat sulit, tapi dia pun kini menjauhiku. "Adel, maaf, aku tidak bisa membantumu lagi," ucapnya saat terakhir kali kami berbicara. Wajahnya penuh kecewa, dan aku tahu dia takkan kembali. Aku hanya bisa menangis. Semua keputusanku selama ini, mulai dari meninggalkan Ahmad, menikah siri dengan Alvin, hingga terjebak dalam kehidupan yang penuh kebohongan, semuanya kembali menghantamku. Aku telah kehilangan segalanya. Kini, aku tinggal sendirian di rumah orang tuaku. Aku yang dulu sering dipuja sebagai ratu penakluk pria, kini hanya menjadi bayang-bayang dari diriku yang dulu. Tak ada pria yang menginginkanku lagi, tak ada sahabat yang peduli. Bahkan keluargaku sendiri melihatku dengan tatapan kasihan yang membuatku semakin merasa terpuruk. Aku menghabiskan hari-hariku dengan penyesalan. Penyesalan karena telah meninggalkan Ahmad, suami yang sebenarnya baik dan mencintaiku apa adanya. Penyesalan karena membiarkan Alvin menguasai pikiranku dan mengendalikan hidupku. Penyesalan karena memilih jalan yang akhirnya menghancurkan hidupku. Kini, yang tersisa hanya rasa kosong, penuh luka, tanpa harapan. Penyesalan dan penderitaanku ternyata belum selesai sampai di situ. Berita tentang pernikahan Ahmad datang padaku seperti tamparan keras yang tak terduga. Setelah sekian lama tak mendengar kabarnya, tiba-tiba Sandra, yang dulu sering bersamaku sebelum hidupku hancur, mengirimkan undangan pernikahan Ahmad lewat pesan singkat. Katanya, "Ahmad sudah menikah lagi, kamu harus lihat betapa bahagianya dia sekarang." Hatiku langsung tenggelam dalam perasaan yang bercampur aduk antara rasa pahit dan kehilangan.
Aku tak pernah membayangkan Ahmad akan menikah lagi begitu cepat, dan apalagi, pernikahannya kali ini jauh lebih meriah dibandingkan pernikahan kami dulu. Pernikahan kami yang sederhana kini terasa tak ada artinya dibandingkan dengan pesta megah yang dirayakan Ahmad dengan istri barunya. Istrinya, seorang wanita yang jauh lebih baik dalam segala hal. Orang-orang memujinya karena kecantikan, kesantunan, dan kebaikan hatinya. Dia adalah sosok yang sempurna bagi Ahmad, sesuatu yang dulu tidak pernah bisa kulakukan. Aku pernah menjadi bagian hidup Ahmad, namun aku justru menghancurkan itu semua demi seorang pria yang bahkan tidak berharga. Malam-malamku penuh dengan penyesalan yang menyakitkan. Aku memikirkan kembali semua kesalahan yang kulakukan, mulai dari meninggalkan Ahmad hingga memilih Alvin yang berakhir menghancurkan hidupku. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan, membayangkan bahwa mungkin sekarang, jika aku lebih bijak, aku bisa berdiri di samping Ahmad, merasakan kebahagiaan yang seharusnya menjadi milikku. Aku ingat saat Ahmad dulu begitu mencintaiku. Dia adalah suami yang baik, penuh perhatian, dan tak pernah meninggalkanku meskipun aku seringkali bersikap acuh. Dia mencintaiku apa adanya, dengan segala kekuranganku, tapi aku mengkhianatinya demi janji palsu dari Alvin. Kini, Ahmad telah menemukan kebahagiaannya sendiri, dan aku hanya bisa menyesali segalanya sendirian. Di tengah keputusasaan itu, aku mulai merenung. Apakah ini balasan atas semua perbuatanku? Apakah ini cara dunia memberiku pelajaran bahwa apa yang kulakukan salah? Pikiranku semakin kacau. Aku merasa tidak ada lagi tempat di dunia ini untukku, hanya dipenuhi dengan penyesalan yang menghantui setiap langkahku. Setelah berhari-hari tenggelam dalam penyesalan, aku memutuskan untuk mengambil wudhu di malam yang sunyi. Air wudhu itu membasuh tubuhku, seolah-olah membersihkan beban berat dosa yang menempel di hatiku. Dengan hati yang penuh harap, aku berdiri di atas sajadah, menghadap kiblat, memohon ampunan kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Aku berniat melakukan sholat taubat. Dengan gemetar, aku takbir dan memulai sholat. Setiap gerakan terasa begitu mendalam, setiap sujud terasa seperti permohonan ampun yang tulus. Di dalam rakaat itu, air mataku tak bisa kubendung, jatuh mengalir di pipi. Aku sadar betapa lemahnya diriku, betapa besarnya kesalahanku selama ini, dan betapa butuhnya aku akan ampunannya. Setelah selesai sholat, aku duduk bersimpuh, kedua tanganku angkat tinggi-tinggi. Aku berdoa kepada Allah, merendahkan diri serendah-rendahnya. Ya Allah, aku datang kepada MU dengan hati yang penuh dosa, namun aku yakin bahwa Engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ampuni dosa-dosaku, ya Rab. Aku telah melakukan banyak kesalahan, mengikuti hawa nafsu, melupakan perintah MU. Aku mohon, ya Allah, terimalah taubatku. Bersihkanlah hatiku, bimbinglah aku kembali ke jalan MU yang lurus. Ya Allah, jika masih ada harapan bagiku untuk memperbaiki hidup ini, tolong bukakanlah pintu-pintu rahmat MU. Berikanlah aku kekuatan untuk menahan diri dari kesalahan yang sama. Jangan biarkan aku kembali ke dalam kegelapan yang sama, dan gantilah hidupku dengan ketenangan, keimanan, dan ketaatan kepada MU. Ya Rab, hanya kepada MU aku memohon, hanya Engkau yang mampu mengangkat segala penderitaanku. Kabulkanlah doaku, ya Allah. Amin. Aku menutup doaku dengan harapan baru di dalam hati. Meskipun masa lalu penuh kesalahan, aku tahu bahwa Allah Maha menerima taubat bagi siapapun yang ingin kembali kepadanya. Aku bangkit dengan hati yang lebih ringan, bertekad untuk memulai hidup baru yang lebih baik, hidup yang diridhai olehnya. Setelah berdoa dengan penuh kesungguhan, aku merasakan ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Hati yang sebelumnya gelisah kini mulai mereda. Aku sadar bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah, dan tidak ada yang bisa kulakukan selain menerima kenyataan dengan lapang dada. Aku duduk sejenak di atas sajadah, merenungi perjalanan hidupku. Begitu banyak yang telah kulalui, begitu banyak kesalahan yang telah kubuat. Tapi kini, setelah berdoa dan memohon ampunan kepada Allah, hatiku terasa lebih ringan. Mungkin inilah saatnya aku benar-benar mengikhlaskan semua yang telah terjadi, termasuk Ahmad. Aku menyadari bahwa Ahmad, mantan suamiku yang pernah kucampakan,
kini sudah menemukan kebahagiaannya sendiri. Meskipun rasa penyesalan sempat membayangiku, perlahan-lahan aku belajar untuk melepaskan perasaan itu. Aku harus merelakan Ahmad, karena Allah telah menetapkan jodoh yang lebih baik untuknya. Sementara aku harus menghadapi konsekuensi dari keputusan-keputusan burukku di masa lalu. Ya Allah, bisikku dalam hati, aku ikhlas dengan semua takdir yang Engkau berikan. Aku ikhlas melepaskan Ahmad yang sudah bahagia dengan kehidupan barunya. Aku berdoa agar Engkau memberikan kebahagiaan dan keberkahan dalam hidupnya, serta memudahkan jalanku untuk menemukan kedamaian yang sejati. Dengan perlahan, aku belajar menerima bahwa semua yang terjadi memiliki hikmahnya. Mungkin dulu aku terlalu terlena oleh duniawi dan kesenangan sesaat, hingga melupakan makna sebenarnya dari cinta dan pernikahan. Sekarang, aku mulai melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Mengikhlaskan Ahmad adalah bagian dari proses untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Hari-hari berikutnya, aku bertekad untuk tidak lagi menoleh ke masa lalu dengan penuh penyesalan, melainkan dengan penuh pelajaran. Aku mulai membuka hati untuk beribadah lebih baik dan berusaha memperbaiki hubunganku dengan Allah, sambil mengikhlaskan segala yang sudah berlalu. Aku mulai menata kembali hidupku dengan langkah yang berbeda. Hatiku yang dulu dipenuhi oleh cinta duniawi dan penyesalan kini beralih pada satu tujuan, mencari ridha Allah dan memperbaiki diriku. Aku sadar bahwa jalan yang selama ini kulalui penuh dengan kesalahan dan dosa. Karena itu, aku memutuskan untuk belajar agama dengan lebih mendalam dan menjalankan syariatnya dengan benar. Setiap hari, aku mulai mengisi waktu dengan menghadiri majelis ilmu, membaca buku-buku agama, dan mendengarkan ceramah yang menguatkan imanku. Perlahan, aku mulai memahami bahwa cinta sejati hanya akan tumbuh dengan iman yang kokoh, bukan sekadar keinginan duniawi. Aku belajar tentang pentingnya menjaga hati, menghormati pernikahan, dan menjalani hidup sesuai dengan tuntunan agama. Keputusan terbesar yang kuambil adalah berhenti sejenak dari urusan percintaan. Hatiku masih belum sepenuhnya pulih, dan aku tahu bahwa memulai hubungan baru tanpa memperbaiki diriku terlebih dahulu hanya akan membawa lebih banyak luka. Aku akan fokus pada taubatku, pikirku dalam hati. Memperbaiki diriku dan hubunganku dengan Allah adalah yang paling penting sekarang. Setiap sujudku kini terasa lebih bermakna. Sholatku bukan lagi sekadar rutinitas, tapi menjadi sarana untuk berbicara dengan Allah, memohon ampunan, dan mencari petunjuk. Aku juga mulai menjalankan puasa sunnah, membaca Al-Quran setiap hari, dan berusaha menjaga lisan serta perbuatan dari hal-hal yang sia-sia. Hari-hariku tidak lagi dipenuhi dengan keinginan untuk mencari cinta dari manusia. Aku mulai menyadari bahwa cinta yang hakiki berasal dari cinta kepada Allah. Segala hal yang pernah ku kejar dengan penuh ambisi kini tampak kecil dan tidak berarti dibandingkan dengan ketenangan hati yang kudapatkan saat menjalankan syariat agama dengan sungguh-sungguh. Perjalanan taubat ini memang tidak mudah, namun setiap langkah yang kuambil terasa membawa cahaya baru dalam hidupku. Aku berdoa agar Allah senantiasa membimbingku di jalan yang lurus, dan aku yakin, jika waktunya tiba, Allah akan memberikan apa yang terbaik untukku tanpa harus mengejar apa yang bukan milikku. Kisah hidupku yang penuh liku mengajarkan satu hal penting, kesalahan adalah bagian dari perjalanan hidup. Tak ada yang bisa membalikan waktu atau menghapus luka yang telah terjadi, tetapi ada hikmah di balik setiap penderitaan. Hidup selalu menawarkan kesempatan kedua bagi mereka yang mau berubah. Dulu, aku adalah wanita yang hanya mengejar kenikmatan sementara dan kesenangan sesaat. Tapi kini, setelah semua kehancuran yang kualami, aku menyadari bahwa cinta sejati tidak hanya tentang penampilan fisik atau gairah sesaat, melainkan tentang kepercayaan, pengorbanan, dan rasa hormat. Aku belajar bahwa mencari kebahagiaan dari luar tanpa menemukan kedamaian dalam diri hanya akan membawa kehampaan. Kesalahan terbesarku adalah mengkhianati orang yang mencintaiku dengan tulus demi janji kosong. Namun, dari semua itu, aku belajar untuk lebih menghargai cinta yang tulus dan setia. Aku tak bisa kembali pada masa lalu dan memperbaiki semuanya, tapi aku bisa belajar dari masa lalu agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Kini, aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak lagi mencari kebahagiaan dari hal-hal yang rapuh dan sementara. Aku berusaha memperbaiki diriku, mencari kedamaian dalam diriku sendiri,
dan memulai hidup baru dengan lebih bijaksana. Ini bukan tentang mendapatkan kembali apa yang hilang, melainkan tentang menerima bahwa setiap keputusan, baik atau buruk, membentuk siapa kita hari ini. Hidup adalah tentang perjalanan, dan dalam perjalanan ini, setiap orang berhak untuk berubah dan memulai kembali. Penyesalan memang tak bisa dihindari, namun dari penyesalan itu, aku menemukan kekuatan untuk bangkit dan mencari jalan yang lebih baik. Mungkin ini adalah karma yang harus kuterima, tapi karma juga memberiku pelajaran berharga, bahwa hidup terus berjalan dan aku masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya, meski dari awal yang sangat sederhana.